apakah yang tanpa pita cukai ini dia juga berdampak buruk, lebih buruk daripada yang sudah ada pita cukainya, seperti itu Pak? Kalau untuk keamanannya Mbak Dina ya. Iya. Jadi rokok itu kan ada aturan yang sangat ketat. Baik. Bahkan ada uji kadarnya ya Pak ya. Uji kadarnya itu ada. Berapa tar, berapa nikotin, itu sudah menjadi standar di setiap bungkus rokok, ya kan? Nah, dari itu saja kalau rokok legal itu bisa dipertanggungjawabkan nanti dari Pak Khalid. Kalau nggak benar, pabriknya bisa ketakutan ya kan? Nah, jadi dari itu saja yang legal itu jauh lebih bisa dipercaya ya, kebenaran kontennya ya. Kalau rokok sama-sama nggak menyehatkan, secara prinsip begitu. Tapi kalau dari standarisasinya yang pakai pita lebih bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu Pak. Yang belum mengetahui tentang pita cukai untuk liquid ini. Jadi yang vape begini, ini barang kena cukai baru meskipun sama-sama dari hasil tembakau, ya. Vape ini dikenakan cukai mulai 2018. Pertama kali itu nyumbang cukainya sekitar 80 miliar. Kemudian 2019 itu sampai dengan 360 miliar. 2020 meningkat 680 miliar ya. Nah, vape ini kebetulan survei kami mayoritas konsumennya anak muda. Dari survei itu kami mengenakan cukai untuk mengendalikan ya. Nah, tarifnya memang untuk cukai vape itu beda dengan sigaret konvensional. Sigaret yang umum itu ada kretek tangan, mesin, putih mesin ya. Kalau putih sama kretek kan beda cengkeh ya. Kalau tangan dengan mesin bedanya filter. Kalau yang rokok konvensional tarifnya spesifik. Di pita juga ada rupiah per batang, misalnya 865 per batang yang golongan 1 itu yang pabrik gede itu kan, atau yang bawah 110 perak per batang. Nah, kalau vape 5-7% kalikan dengan harga declare di pita cukai. Jadi kalau dia yang 60 mili itu harganya sekitar 40.000, tertulis harga 40.000, tarif cukai 5-7% Pak. Itu bayar cukainya 22.000. Jadi bedanya itu. Barangkali kita selaku masyarakat ini menemukan mungkin ada yang tanpa pita cukai begitu ya. Nah, ini kita harus seperti apa? Harus cukup menghindari atau kita harus melapor kemana atau seperti apa Pak Sonario? Terima kasih, ini saya kira pertanyaan sangat bagus ya. Dan kalau begitu Mbak nemukan di lapangan itu alhamdulillah kita sudah kolaborasi dengan Pemkot Kediri. Ada banyak informasi yang bisa disampaikan melalui Satpol PP bisa, atau ke hotline kita juga ada nanti ya, ke kantor bea cukai langsung kita akan rekap, kita akan tindak lanjuti. Jadi dengan Pemkot kita sudah kolaborasi, Pak Wali sudah menugaskan berbagai satgas untuk mengumpulkan informasi. Nah, itu nanti melalui itu juga bisa. Jadi bisa banyak saluran sehingga bisa diketahui. Itu kan dari pihak bea cukai ketika kita menemukan sesuatu yang ilegal kayak rokok gitu, tindakannya seperti itu tadi. Nah, apakah ada tindak lanjut bagi mereka pelaku industri? Itu kan juga mereka juga ingin membuat industri seperti itu. Apakah hanya digempur terus dihilangkan ataukah bagaimana? Apakah dibantu perizinan, apakah dibantu oleh Pemkot untuk membesarkan industri-industri mereka? Ada upaya untuk menekan rokok ilegal dua cara, preventif dan represif. Ya, preventif ini termasuk yang kemarin dengan Pak Wali Kota ke Kudus. Bagaimana biar kalau pengusaha yang misalnya punya kemampuan bikin rokok, kita ekstensi, kita wadahi Pak ya. Kemudian kita bina seperti itu. Jadi ini upaya preventif agar mereka tidak membuat rokok ilegal. Kemudian kami coba menerjemahkan arahan Ibu Menteri membuat semua usaha untuk legal itu mudah. Pengusaha juga harus mengetahui lingkungan itu gitu, bahwa bagaimana Pemda kemudian APH sangat konsen untuk
mengawasi perdagangan BKC ilegal. Nah tentunya pengusaha juga harus menyadari itu, apalagi dari sisi pemerintah. Tadi disampaikan Pak Naryo sudah pastinya mensupport, karena salah satu tagline Kementerian Keuangan, legal itu mudah. Pasti Pak Abu juga support Pak Abu ya, seperti itu. Nah tentunya kalau apalagi dari sisi penegakan hukum, tentunya itu satu sisi lain yang ya harus disadari ada efek. Ya malah efeknya itu bukan hanya administratif, tapi juga ada sanksi pidana. Tapi kembali tadi untuk dari sisi produsen harus menyadari itu, bahwa untuk besar ya harus legal. Saya kira itu yang ini. Kalau untuk rekan-rekan ini kaitannya mungkin sama, kalau vape tadi kan mungkin mengenal untuk liquidnya itu kan harus diproduksi juga ya. Mungkin brewer itu Pak, brewer itu nanti sepertinya memang ada potensi untuk apa namanya sebagai produsen liquid kan tentunya gitu. Nah itu bagaimana menjadi legal, monggo nanti di unit kita ada namanya PLI, penyuluhan layanan informasi terkait perizinannya seperti apa, persyaratannya untuk menjadi legal seperti itu. Mereka itu juga menjual, ada gilingannya juga. Nah itu bagaimana kedepannya pengontrolannya kan bisa yang itu kan bisa menjual rokok jadi juga, tapi kan di bawah meja lah ibaratnya kan kayak gitu. Iya. Nah itu gimana pengontrolannya ke depan? Ini mulai banyak ini. Jadi sebenarnya satu sisi informasi ini menjadi masukan bagi kami dan pusat. Karena kok bisa murah atau mahal, efek di lapangan, ya. Jadi itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, terhadap orang yang menjual belikan, apakah boleh apa tidak. Jadi kalau di PMK kami, PMK yang terkait dengan barang kena cukai selesai dibuat itu, ya, pabrik yang orang yang menjual ke konsumen itu harus dikemas, Mas. Jadi seyogianya, bukan seyogianya, harusnya mereka sudah dalam bentuk kemasan baru dilinting. Itu. Kecuali kalau di pasal 8 Undang-Undang Cukai itu untuk sendiri nggak diperdagangkan itu. Jadi kalau misalnya ada, saya ngelinting sendiri tuh, kalau di Banyumas, saya orang Banyumas Pak, orang Cilacap, ada selepen itu biasanya ada tembakau, ada papir, ada cengkeh, ada uwur. Nah itu uwur tuh kayak daun cengkeh yang kasar tuh, kadang-kadang gagang cengkehnya itu kan. Nah datang linting barang itu nggak apa-apa karena nggak dijual itu. Kalau sudah ngemas kemudian ada cap diperdagangkan, itu nggak boleh, harus bayar cukai itu. Ya jadi amannya itu ya biar nggak melanggar hukum yang sudah berpita cukai, seperti itu. Jawabannya begitu Mas, ya jawabannya begitu. Lebih aman lagi pasti nggak melanggar hukum yang berpita cukai. Ya gitu, seperti itu. Teruskan, I believe, ku percaya, I believe, kau akan membangun kota ini tanpa koruptif. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, Jazz Berantas yang digelar dengan protokol kesehatan ketat menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi di tengah melandainya kasus COVID-19 di Kota Kediri. Jazz Berantas dapat dinikmati melalui siaran streaming. Majulah kotaku, yo ayo, raihlah prestasi. Tahunan yang sudah dimiliki Kota Kediri, kemarin yang tahun lalu enggak ya? Tahun lalu karena pandemi ini kan enggak, terus sekarang ini kita kolaborasikan, kita coba sambil kita pengen sekaligus sosialisasi sama muter ekonomi lah. Karena harapan saya itu di Desember Januari ini kita sudah bisa muter ekonomi lebih bagus lagi gitu. Karena kalau enggak dengan cara-cara seperti itu kayaknya agak susah. Tapi kali ini kan kita masih belum dapat izin untuk penonton yang banyak, jadi tetap aja daring, online gitu ya. Nah karena online ya teman-teman sudah mengantisipasi, kita mencari yang engagement-nya agak tinggi ya, gitu. Jadi di bawah nanti insya Allah di atas dikasih dijagain gitu supaya nggak berhenti di situ ya. Enggak lah, ngapain dialihkan, yang nonton cuma berapa orang kok.
Ini lebih ketat lagi insya Allah. Jadi, loh bukan kan kalau sekarang kan jelas vaksin. Itu vaksin harus 2 kali gitu. Terus juga penontonnya tuh karena itu berantas itu kan kapasitasnya cukup banyak. Cuman kurang lebih penontonnya 50 sampai 100 saja. Jadi nanti memang dibatasin. Kita cuman mau syuting itu lalu diletakkan di media sosial gitu loh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemkot Kediri dan Forkominda di wilayah Pemkot Kediri, di mana acara Gempur Rokok Ilegal malam ini insya Allah makin bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian kesadarannya makin tinggi untuk tetap aware dengan rokok ilegal, karena kalau sampai itu banyak beredar di berbagai wilayah nanti negara rugi 2 kali, pengendalian tidak berjalan, penerimaan tidak optimal. Nah, alhamdulillah dengan dukungan Pemkot Kediri dan semua jajarannya, kemudian semua satker yang ada, kita bisa menekan peredaran rokok ilegal. Makin bisa tekan, makin tinggi penerimaan cukai, makin optimal, DBH-nya makin banyak. Tentunya share ke kabupaten kota juga makin banyak. Sekali terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan kerjasama ini semakin erat dan semakin berjalan baik. Gempur rokok ilegal.